Kemudian terjadi perdebatan di masyarakat apakah pantas seorang capres, calon pemimpin Indonesia mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata yang tidak terlalu sopan, saling bertentangan. Kita nggak pernah tuh lihat Pak Prabowo berkomunikasi dengan petani, belusukan ke masyarakat. Siapa yang paling pantas melanjutkan program-program Jokowi? Ya, Mas Ganjar. Apa yang tersisa dari debat Capres kemarin ketika menampilkan Pak Anies, Pak Prabowo dengan Mas Ganjar di panggung debat Capres. Yang tersisa adalah atau yang teringat orang adalah perkelahian dalam tanda kutip Pak Prabowo dengan Pak Anies. Bahkan suasana panas di debat itu akhirnya menjalar keluar setelah debat ketika Anies menanyakan tentang perasaan Pak Prabowo, tentang keputusan MK yang melanggar etika berat, dan Anies bertanya soal itu, Pak Prabowo nggak menjawab langsung, cuma menjawab Anies, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies, Mas Anies. Tapi rupanya bagi Pak Prabowo nggak selesai cuma di forum debat. Pada saat di acara internal Gerindra, dia kembali menyerang Anies Baswedan dengan statement etika dasmu. Soal etik. Dasmu etik. Jadi kata dasmu belakangan, ini yang kosakata makian ya dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Betawinya itu palelo gitu kan. Itu sekarang menjadi kosakata baru dalam politik. Sebetulnya nggak baru juga apa yang disampaikan Pak Prabowo soal dasmu itu. Kalau sekarang ditujukan kepada Anies Baswedan yang bertanya soal etika. Pada tahun 2019 kata-kata dasmu itu disampaikan oleh Prabowo kepada Jokowi. Ketika Pak Jokowi ngomong tentang pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, Pak Prabowo ngomong 5% dasmu. 5% dasmu. Jadi dasmu itu kata makian yang kemudian menjadi kosakata politik dan sering dilontarkan oleh Pak Prabowo. Itu bukan hal baru, bukan cuma ditujukan kepada Anies Baswedan, tetapi dulu sebelumnya ditujukan kepada Jokowi kata makian yang sama. Kemudian terjadi perdebatan di masyarakat apakah pantas seorang capres, calon pemimpin Indonesia mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata yang tidak terlalu sopan dalam konteks pidato politiknya di sebuah partai politik atau dalam konteks melemparkan pernyataan itu ke publik. Tentu saja ada banyak perbedaan pendapat di antara masyarakat. Ada yang bilang kan waktu Pak Prabowo ngomong itu di lingkungan internal Gerindra. Dia bicara di kalangan partainya sendiri, jadi ketika dia ngomong ndasmu soal etika, itu nggak ada masalah. Karena sama kayak kita sama teman-teman kita, kalau ngobrol kan bisa ngomong enak palelo, kampret lu gitu-gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan sebetulnya bukan itu. Apapun ceritanya, Pak Prabowo tetap saja seorang capres. Orang yang akan memperebutkan jabatan dan jabatan itu menjadi simbol dari 270 juta rakyat Indonesia. Dan yang kedua, debat capres, debat cawapres itu adalah semacam gambaran kira-kira bagaimana sih seorang pemimpin mampu berkata-kata, menyusun kata-kata, menyusun statement. Dan menyusun statement ini bukan cuma kepandaian dalam mengolah kata, tetapi juga kepandaian dalam mengelola emosi. Kalau soal kritik sedikit saja, emosinya sudah tidak terbendung, pada akhirnya bisa kita bayangkan kalau seseorang itu menjabat sebagai presiden dengan berbagai tekanan untuk mengambil keputusan, dan keputusannya diambil dengan emosional. Apa akibatnya? Ya bagi masyarakat akibatnya akan sangat bahaya. Karena keputusan-keputusan seorang kepala negara berdampak langsung pada kepentingan masyarakat di bawahnya. Kalau keputusannya diambil dengan cara-cara yang marah, dengan cara-cara yang tidak rasional, keputusannya diambil dengan cara-cara yang sembarangan, kan kita tahu dong dampaknya bagi masyarakat banyak. Pertempuran,
atau katakanlah perdebatan seru Anies sama Prabowo itu menjadi perbincangan publik. Dan ada satu lagi yang juga terus diperbincangkan oleh masyarakat, cara Mas Ganjar dalam debat itu, tampilan dia dalam debat itu. Kalau Pak Prabowo memposisikan dirinya seolah-olah 100% akan melanjutkan program Jokowi. Padahal kalau kita tahu karakter Pak Prabowo sama karakter Pak Jokowi itu berbeda 180 derajat, saling bertentangan. Kita nggak pernah tuh lihat Pak Prabowo berkomunikasi dengan petani, belusukan ke masyarakat. Kita nggak pernah lihat bagaimana komunikasi yang intens seorang Prabowo dengan masyarakat. Yang kebanyakan dipikirin oleh Pak Prabowo adalah dari dulu sampai sekarang soal persenjataan, keamanan, soal hal-hal yang menyangkut tentang pertahanan negara. Sementara bagi para petani di bawah, bagi para nelayan, yang dibutuhkan mereka adalah soal kesejahteraan. Iya, ada dana besar yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh negara untuk membeli persenjataan. Tetapi bagi petani dan nelayan, mereka juga butuh kesejahteraan. Kesejahteraan itu kemudian diambil simpel oleh Pak Prabowo dengan memberi makan siang gratis. Makan siang gratis khusus buat anak-anak sekolah misalnya. Tapi kan bapaknya juga butuh makan. Dari mana uangnya? Mungkin uangnya diambil dari PKH. Mungkin uangnya diambil dari dana bansos, sehingga mungkin saja kalau bicara soal politik anggaran, makan uang gratis nanti akan menghilangkan bantuan PKH, bansos, BPJS gratis, bantuan sekolah buat anak-anak miskin. Ini beresiko. Jadi kalau kita bandingkan Prabowo yang ngaku sebagai penerus program-program Jokowi, justru programnya bisa bertolak belakang. Karakternya bisa bertolak belakang. Sementara Anies Baswedan mengambil posisi menentang atau beroposisi terhadap berbagai kebijakan Pak Jokowi. Contohnya kemarin ketika di debat ditanyakan soal IKN, Anies akan membatalkan atau menghentikan pembangunan IKN. Begitulah ceritanya. Artinya apa? Artinya 100% apapun yang dilakukan Pak Jokowi pasti salah. Oleh karena itu Anies melakukan posisi politiknya selalu berseberangan. Jadi kalau Pak Prabowo kita anggap sebagai tesis, Pak Anies kita anggap sebagai antitesis yang saling bertentangan, Mas Ganjar tampil sebagai sintesis. Sebagai jalan keluar dari dua kubu yang saling berhadap-hadapan ini. Kalau kita baca tentang karakternya Mas Ganjar, itu memang equal atau sangat mirip dengan karakternya Pak Jokowi. Kemampuannya berkomunikasi dengan masyarakat, hobinya yang langsung terjun belusukan menemui masyarakat, itu sudah jadi rahasia umum. Dan kita tahu kalau Pak Prabowo baru 4 tahun bekerja sama dengan Jokowi, sementara Ganjar tuh hampir 20 tahun, 15 tahun lah setidaknya bekerja sama dengan Presiden Jokowi. Pak Jokowi ada di Jawa Tengah, Mas Ganjar juga bagian dari Jawa Tengah. Pak Jokowi kemudian naik di Jakarta, Mas Ganjar juga orang yang mendorong-dorong prestasi atau kinerja Pak Jokowi. Apalagi pada saat Jokowi naik sebagai presiden dengan segala kebijakannya. Otomatis Ganjar yang juga gubernur Jawa Tengah itu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pusat menjadi kebijakan di daerahnya. Dan sudah terbukti kebijakan itu bukan hanya berhasil, tetapi pencapaiannya jauh lebih tinggi dibanding rata-rata wilayah lain. Artinya baik karakter, kesamaan pandangan, visi, dan cara kerja, Ganjar jauh lebih mirip dibanding Jokowi ketimbang Prabowo yang mengklaim sebagai penerus Jokowi. Ada yang ngomong, lo kan nanti ada Gibran. Ingat deh, Wapres itu fungsinya ya ban serep, itu ada dalam undang-undang. Dia hanya menggantikan kalau presidennya mungkin tidak sempat. Dia hanya mendampingi presiden, tidak punya kewenangan khusus. Coba perhatikan bagaimana peran Pak Ma'ruf Amin sekarang. Kan nggak punya kewenangan khusus, ada dan tiadanya hampir sama saja. Jadi fungsinya Mas Gibran misalnya kalau dia mendampingi Pak Prabowo mungkin akan mirip-mirip dengan Pak Ma'ruf Amin. Artinya yang akan menentukan masa depan kita, kebijakan-kebijakan kita itu lebih kepada presidennya. Kalau Pak Prabowo jadi presiden, ya Pak Prabowo yang menentukan. Sementara kita tahu karakter Prabowo itu 180 derajat berbeda
dengan Pak Jokowi. Saya termasuk orang yang nggak percaya Pak Prabowo bisa melanjutkan program-programnya Jokowi. Saya termasuk orang yang meragukan Pak Prabowo mampu meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia. Saya termasuk orang yang meragukan. Kenapa? Karena fakta membuktikan 2 kali dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi adalah lawannya Pak Prabowo. Jadi bagaimana mungkin orang yang terus-menerus menjadi lawan, kalaupun sekarang dia adalah bawahannya Pak Jokowi, itu mampu menyerap 100% apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Padahal 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, Pak Prabowo adalah lawan yang paling keras sampai keluar kata ndasmu untuk Jokowi. Sementara Ganjar adalah partner kerja yang paling lama mendampingi Pak Jokowi sebagai gubernur Jawa Tengah dengan karakter dan gaya yang sama. Saya orang yang percaya bahwa Ganjar adalah orang yang pas untuk melanjutkan program-programnya Pak Jokowi. Tentu saja dari semua program itu ada yang perlu dipercepat. Ada yang perlu dikoreksi sedikit agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa depan. Ada yang perlu disesuaikan. Jadi tidak kemudian plek-ketiplek dicontek, dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan. Itu yang menjadi titik pola bagaimana program kerja Mas Ganjar ke depan bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Wajar kalau argumennya atau kalau slogannya sekarang adalah satset atau tastes. Satset itu adalah membayangkan kita bahwa program ini bagus, tetapi persoalannya kalau dilaksanakan dengan cara-cara yang biasa, itu lama sekali selesainya, lama sekali tuntasnya. Program yang bagus ini harus dilaksanakan dengan cara kerja yang jauh lebih cepat, dengan cara kerja yang jauh lebih efisien, dengan cara kerja yang jauh lebih mantap agar hasilnya bisa dirasakan lebih cepat di masyarakat. Masyarakat nggak perlu menunggu lama untuk menikmati hasil pembangunan. Itu yang akan dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud. Jadi saya percaya kalau dibilang bahwa nanti presiden pengganti Pak Jokowi siapa yang paling pantas melanjutkan program-program Jokowi? Ya Mas Ganjar. Pak Prabowo slogannya iya, seolah-olah lebih Jokowi dari Jokowi. Tetapi kalau kita bicara soal karakter, kita bicara soal gaya kerja, kita bicara soal style kepemimpinan, kita bicara soal struktur berpikir, itu 180 derajat berbeda dengan apa yang menjadi cirinya Pak Jokowi. Saya Koko Tadi, terima kasih.